nganggur di tahun 2026 ya, itu kalian sudah pasti menjadi beban di dalam suatu keluarga, teman-teman. Jadi hari ini aku akan ngasih tahu kalian tips bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan pekerjaan dan pastinya tidak menjadi beban keluarga. Oke, let's ingat teman-teman, ini udah tahun 2026, artinya kalian tidak bisa lagi untuk santai-santai saat ini. Dalam dunia kerja pesaingnya begitu besar, persaingan begitu ketat, dan memang agak sangat sulit mencari pekerjaan pada saat ini karena adanya dinamika geopolitik dan juga dinamika ekonomi yang ada saat ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Artinya kalian harus bisa meningkatkan skill dengan mengikuti berbagai hal dan seperti itu. Nah, kalau kamu seorang fresh graduate, pastinya di dalam CV adalah senjata utama kalian, teman-teman. Jadi kalau misalnya CV kalian isinya kosong, ya sudah pasti ya saya rasa agak mudah lah untuk tersingkir dalam persaingan ini ya, karena kan HRD ya, orang yang akan melakukan penseleksian seleksi tahap pertama itu screening yang kita bilang ya, pasti dia akan melihat dari isi CV dulu. Kalau CV kalian tidak memiliki nilai ataupun dampak yang positif terhadap apa yang kalian kerjakan, saya rasa apalagi sudah menerka CV yang bagus untuk perusahaan ini seperti apa gitu, apakah relevan dengan posisi yang dijabat. Kalau tidak ada ya kalian akan di skip dan akan digantikan dengan kandidat yang lain, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, kalian itu jangan malas dan cobalah hal-hal baru, teman-teman. Ingat, saat ini kita berada di era AI, artificial intelligence, di mana AI ini sangat-sangat berguna kalau kamu memahami cara penggunaannya, tapi akan sangat-sangat berbahaya kalau kamu tidak mempelajari terkait dengan penggunaan AI. AI yang kita lihat di ChatGPT itu sifatnya ya seperti biasa, kalau kita mencari informasi, ingin membuat gambar ya kita kan promptnya saja kan, seperti itu teman-teman ya. Tapi ya kalau dia lebih cerdas, AI itu akan digunakan itu untuk penggunaan peringkasan pekerjaan, yaitu seperti AI agent, teman-teman, AI automation. Nanti kalian bisa pelajari hal tersebut seperti itu. Nah, itulah hal-hal baru. Nah, dari mana hal-hal tersebut kita pelajari? Apalagi kalian kan harus bisa disesuaikan dengan jurusan kalian kan. Kalau kalian mau belajar itu bisa melalui online maupun offline. Nah, kalau online saran saya itu ada di Coursera, Udemy, lalu juga ada MySkill di Bimbing, lalu juga ada Hari Senin, lalu juga ada Rakamin Academy dan juga Revoyu, teman-teman. Di situ kalian belajar-belajar, ya nggak usah ikut belajar-belajar yang sampai bulanan gitu sih, ya cukup belajar short class-nya aja selesai, 1 minggu selesai. Nah gitu, intinya kita harus bisa memahami apa isi dari pelajaran ataupun pelatihannya ya. Itu kan sifatnya online nih. Kalau sifatnya offline, kalian bisa ikuti pelatihan dari pemerintah. Kalau misalnya kalian di Snaker ya, di Snaker itu kan dari Dinas Tenaga Kerja yang ada di kota kalian, bisa kalian ikuti. Kalau di DKI Jakarta tuh banyak banget. Lalu juga ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker itu juga ada. Kalian bisa ikuti pelatihannya, kalian cek aja di internet, kayaknya banyak banget situ pelatihannya. Bahkan sifatnya itu gak terlalu lama juga. Ya paling lama sebulan lah, sebulan 15 hari seperti itu. Itu kalian ikuti dan itu gratis, teman-teman. Dan itu juga pelatihan yang memang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri pasar kerja pada saat ini, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat kalian harus ikuti, teman-teman ya. Lalu juga ada yang kedua, yaitu perbanyak pengalaman. Ingat, pengalaman dalam CV itu sangat penting, teman-teman. Kalau kalian seorang fresh graduate, dari atas sampai bawah kosong pasti ya, karena tidak ada pengalaman kan, seperti itu. Nah, pengalamannya itu harus diisi dari mana? Ikut volunteer. Ketika ikut volunteer, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu miliki, apa yang kamu kerjakan di sana. Misal, kamu seorang volunteer dalam hal bidang konser. Nah, kamu di situ diisi sebagai seorang videographer, dokumentasi. Ya, berarti kamu punya skill dokumentasi. Berarti kamu bisa mengedit menggunakan CapCut, menggunakan ini dan membuat apapun itu dalam pada konser tersebut. Nah, itu bisa dimasukkan dalam suatu pengalaman, teman-teman. Tapi description-nya bukan di work experience ya, tapi di bagian volunteer. Nanti kalian bisa cek sendiri format CV ATS itu seperti apa. Nanti kalian bisa isi deh seperti itu ya. Ikut-ikut pelatihan ya, itu salah satunya. Tadi ikut volunteer. Volunteer tuh banyak, teman-teman. Magang ya, ada juga magang ya. Volunteer itu kan kerja relawan lah ya kan, tidak dibayar, namun kan dibayar dengan networking dan juga sertifikat gitu. Kalau misalnya kamu magang, kamu dibayar. Ada juga yang unpaid, tapi kamu juga mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat inilah sebagai bukti bahwasanya kamu memang mengikuti
kegiatan hal tersebut seperti itu. Ini yang menjadi salah satu hal yang harus kalian miliki untuk bisa mengisi CV kalian, jadi jangan sampai kosong deh gitu ya. Lalu yang ketiga itu networking teman-teman ya. Jadi networking itu kan itu salah satu hal paling penting teman-teman. Kalau kalian networking ya, maaf ya, networking itu bisa dari webinar teman-teman. Webinar itu salah satu networking yang memang cukup baik, cuman memang dampaknya sangat sedikit sih. Ya paling di grupnya lah, pasti biasanya kan sebelum kita masuk webinar pasti masuk dalam grup dulu kan, masuk dalam grup terus kita ngomen-ngomen, ada ini jadwalnya jam berapa, ini apa aja yang dibahas kan seperti itu. Tapi ya tetap aja itu nggak terlalu banyak dampaknya networking. Tapi networking di bagian terbaik ini adalah di seminar teman-teman. Seminar yang sifatnya offline, misalnya tentang UMKM maupun bisnis. Ketika dalam kalian mengikuti seminar-seminar tersebut, ya kalian bisa bertukar informasi terkait dengan bisnis, terkait dengan bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Apakah itu berhubungan dengan CV? Itu bisa teman-teman ya, karena kan ya ini kan termasuk dalam bentuk soft skill juga sih, karena kita kan networking, bekerja sama dengan orang lain, bisa saja kamu bisa dapat insight, dapat pekerjaan, rekomendasi dari orang-orang networking tersebut teman-teman. Jadi ini ya salah satu hal yang memang paling harus kalian kerjakan sih sebenarnya networking saat ini, seperti itu. Lalu upgrade soft skill. Jadi upgrade soft skill zaman sekarang itu harus penting juga teman-teman. Bagaimana orang kalian bisa bekerja dalam suatu tim kalau kalian tidak bisa kerja tim. Itu teamwork kan. Berarti kan teamwork itu kan harus kalian pelajari. Di mana kalian pelajarinya? Waktu kuliah. Ada namanya kerja kelompok, bikin persentase, itulah dia disebut kerja tim. Itulah di situ udah mengasah soft skill kalian. Lalu kalian ketika melamar manajemen trainee, kalian punya yang namanya ada persyaratan namanya kepemimpinan ya, punya kemampuan bermimpin. Tapi ya kalau kalian masih staff ya, kalian harus bisa pelajari hal tersebut ya. Itu salah satu hal yang harus kalian miliki, yaitu soft skill. Lalu juga ada public speaking, seperti yang saya omong ini salah satu bentuk untuk bisa belajar ya. Public speaking itu salah satu soft skill yang memang harus kalian miliki saat ini, dan itu tidak akan mungkin terhindarkan di zaman-zaman sekarang karena itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi di era AI seperti ini. Lalu juga ada yang namanya personal branding. Kalau kamu orangnya konten yang suka menampilkan wajah seperti ini salah satu bukan soft skill tadi, ini adalah personal branding. Artinya saya memberikan edukasi kepada kalian terkait dengan pekerjaan. Jadi inilah bentuk dari yang namanya personal branding. Kalau kalian melihat video-video saya di TikTok, itu biasanya itu disebut dengan personal branding teman-teman ya. Nah inilah seperti kalau kalian seperti inilah konten dari namanya personal branding. Tapi kalau kalian kontennya faceless, ya gimana HRD mau lihat kalian kan seperti itu. Kalau ini kan sebagai bentuk first impression lah seorang HRD untuk bisa nge-hire kamu kalau kamu punya value seperti itu. Ini saat ini yang paling sering harus miliki oleh teman-teman kaum Gen Z ya. Lalu terakhir itu bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Inggris ini adalah salah satu yang paling penting karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang akan digunakan di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan nasional, multinasional maupun perusahaan-perusahaan di luar negeri teman-teman. Ya kalau kalian pengen gaji yang besar, itu biasanya perusahaan pasti ya proses meetingnya, proses kerjasama dengan orang lainnya pasti harus menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak punya kemampuan dalam bahasa Inggris, saya rasa ini akan menjadi dampak yang dampak yang memang cukup menggoyangkan diri kalian, karena saat ini semua orang harus bisa berbahasa Inggris meskipun terbata-bata. Tapi kalau kita mengasahnya ya kalian harus pasti bisa ya, bisa bahasa Inggris seperti itu. Dari mana belajarnya? Belajarnya bisa melalui film-film, tapi dengan catatan filmnya menggunakan subtitle yang berbahasa Inggris. Jadi kalian bisa belajar. Lalu juga ada vocabulary, kalian bisa cari vocabulary dimanapun, dan ya itu harus kalian kuasai. Misalnya dalam 1 bulan kalian harus bisa belajar terkait dengan vocabulary. Jadi kalau kita nanti ke depan, kalau kalian misalnya keluar negeri ya, conversation itu bisa kalian kuasai kalau kalian bisa tahu vocabulary atau kalimat apa saja yang harus kalian ucapkan ketika conversation, seperti itu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, kalau kalian sudah mendengar kalimat-kalimat tadi ya, semuanya kalian harus bisa pastiin, kalian harus bisa belajar ya, kalian harus bisa menguasai apa yang saya bilang tadi dan harus bisa diimplementasikan sehingga akan menghasilkan value yang
baik untuk kalian ke depannya teman-teman ya. Oke, segitu saja. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa untuk like, follow akun sosial media TikTok kita. Ini semua ada teman-teman ya. Kalau kalian mau konten-konten terbaru terkait dengan dunia pekerjaan, dunia agensi, dunia apapun itu, silakan langsung follow akun ini. Kalau kamu bukanya lihatnya di YouTube, silakan untuk subscribe akun ini teman-teman. See you.